Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah Linguistik Umum, Bapak Roni SPD MPD dan Ibu Siti Masito SS MPD, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Aisyah Ratna Wulandari selaku moderator pada presentasi kali ini bersama kelompok 2, yaitu yang berisikan anggota Cassandra Bayu, Salwa Azahra, Divana Putri, Ahmad Yogi Ibrahim, Ani Fitriani, Rani Puspita Dewi, Pina Maulita, dan saya sendiri Aisyah Ratna Wulandari. Yang akan kami bahas yaitu topik mengenai morfologi. Morfologi merupakan cabang ilmu linguistik yang mempelajari struktur dan bentuk kata. Dalam kajian morfologi, dua komponen utama yang menjadi fokus adalah morfem dan kata. Slide selanjutnya ada pengertian morfem. Morfem adalah unit terkecil dalam refleks yang memiliki makna. Morfem tidak dapat dibagi lagi tanpa kehilangan makna. Setiap morfem dapat berfungsi sebagai elemen pembentuk kata dan berkontribusi pada pemahaman kata secara keseluruhan. Selanjutnya ada jenis-jenis morfem. Yang pertama ada morfem dasar. Morfem dasar adalah morfem yang dapat berdiri sendiri sebagai kata. Contohnya buku, air, lari. Kata-kata ini tidak memerlukan tambahan morfem untuk menjadi bermakna. Jenis morfem yang kedua adalah morfem terikat atau bound morfem. Morfem terikat adalah morfem yang tidak dapat berdiri sendiri dan harus bergabung dengan morfem lain. Jadi, morfem terikat itu membutuhkan morfem dasar agar bisa membentuk suatu kalimat. Nah, morfem ini juga memiliki dua jenis, yaitu prefiks atau awalan yang berarti morfem yang diletakkan pada awal kata dasar. Contohnya itu seperti awalan bird dalam kata berlari, dan sufiks atau akhiran yang artinya morfem yang diletakkan di akhir kata dasar. Contohnya itu seperti kan dalam kata sampaikan. Selanjutnya, klasifikasi morfem. Morfem leksikal mengandung makna konkret dan dapat menunjukkan benda, sifat, atau tindakan. Morfem leksikal juga ialah morfem yang memiliki makna leksikal atau makna yang dapat dirujuk secara langsung dalam konteks komunikasi. Nah, contohnya itu kata jalan, kata besar, dan kata makan. Selanjutnya ada morfem gramatikal berfungsi untuk menunjukkan hubungan tata refik seperti waktu, jumlah, atau bentuk. Morfem gramatikal adalah jenis morfem yang berfungsi untuk menunjukkan hubungan tata bahasa dalam sebuah, bukan untuk memberikan makna kalimat leksikal. Contoh akhiran lah dalam makanlah yang menunjukkan perintah, akhiran s dalam buku-buku yang menunjukkan bentuk jamak. Selanjutnya contoh penggunaan morfem. Penggunaan morfem dapat dilihat dalam pembentukan kata-kata, misalnya dari morfem dasar baca, kita rep membentuk kata-kata baru dengan menambah morfem berikut. Membaca dari morfem dasar baca ditambah awalan mam. Baca dari morfem dasar baca ditambah akhiran an. Selanjutnya ada fungsi morfem dalam bahasa. Yang pertama ada pembentukan kata. Nah, morfem itu berfungsi sebagai unit terkecil yang membentuk kata. Yang misalnya tuh morfem dasar dapat diubah atau ditambahkan dengan afiks untuk menghasilkan kata baru, seperti dari buku menjadi membukukan. Nah, yang kedua ada pengubahan makna. Nah, pengubahan makna ini adalah morfem dapat mengubah makna suatu kata. Misalnya tuh kayak penambahan prefiks anti pada kata sosial, membentuk kata antisosial yang memiliki makna yang berbeda. Nah, yang terakhir adalah penanda gramatikal. Nah, morfem juga berfungsi sebagai penanda gramatikal seperti dalam konjungsi atau deklinasi. Misalnya akhiran lah pada kata kerja dalam bahasa Indonesia menandakan bentuk imperatif seperti datanglah. Nah, ketiga, fungsi dari menunjukkan betapa pentingnya morfem dalam struktur bahasa dan makna bahasa. Nah, di sini ada kata. Nah, kata yang lebih besar dari morfem itu dapat terdiri dari suatu atau lebih morfem yang tergabung. Nah, kata juga adalah suatu satuan bahasa yang memiliki arti atau pengertian tertentu. Nah, kata juga berfungsi sebagai bagian penting dari kalimat dan juga memiliki makna yang lebih kompleks. Selanjutnya ada jenis-jenis kata. Kata dasar yang tidak memiliki imbuhan itu dan dapat berdiri sendiri. Contohnya buku, kota, lari, baju, jendela, kaca, pintu, dan lain sebagainya. Masih banyak kata-kata yang bisa berdiri sendiri tanpa dikasih imbuhan. Selanjutnya jenis-jenis kata.
Kata terimbuhan adalah satuan terikat, yaitu sekumpulan huruf tertentu yang mengubah maknanya saat ditambahkan ke kata dasar dan menghasilkan kata baru. Contohnya di sini ada membaca, dari kata awalan baca ditambah mem, jadi membaca. Lalu penggulungan, dari kata awal gulung ditambah peng dan akhiran an, jadi penggulungan. Lalu ada kata berjalan, di awalan dikasih ber dan kata asli yaitu jalan, maka dibaca berjalan. Nah, selanjutnya adalah kata gabungan, yaitu kata yang terbentuk dari penggabungan dua kata dasar. Nah, maksudnya adalah kombinasi dari kata dasar dengan kata dasar lainnya yang jika digabungkan akan memiliki arti yang baru. Contohnya di sini, matahari merupakan penggabungan dari kata dasar mata dan hari. Lalu ada kereta api merupakan penggabungan dari kata dasar kereta dan api. Selanjutnya ada kata serapan, yaitu kata yang diambil dari bahasa asing dan disesuaikan dengan tata bahasa lokal. Maksudnya, kata serapan adalah kata-kata yang berasal dari bahasa asing atau bahasa daerah tertentu, lalu digunakan dalam bahasa Indonesia. Contohnya itu seperti televisi, dalam bahasa Inggris kan television, lalu ada komputer, dari bahasa Inggris komputer. Selanjutnya ada struktur kata. Kata itu dapat terdiri dari berbagai kombinasi morfem. Ada dua contoh di sini. Contoh pertama itu ada kata bermain, terdiri dari morfem terikat ber dan morfem dasar yaitu main. Itu contoh kedua itu kata berlari, terdiri dari morfem terikat ber dan morfem dasar yaitu lari. Terus slide selanjutnya ada fungsi kata dalam kalimat. Kata berfungsi sebagai elemen penting dalam kalimat. Setiap kata memiliki peran tertentu seperti subjek, predikat, objek, atau keterangan. Pemilihan kata yang tepat mempengaruhi makna dan kejelasan kalimat. Kemudian di sini ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya, pengajaran langsung morfologi adalah sarana yang efektif untuk membantu memahami dan menerapkan struktur kata untuk decoding, ejaan, dan studi kosakata. Oleh karena itu, pentingnya digunakan untuk imbuhan dan sufiks dan perannya dalam kata-kata. Morfem adalah bentuk bahasa yang terkecil dan tidak dapat lagi dibagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Sedangkan kata dalam morfologi adalah satuan gramatik yang terdiri dari satu atau beberapa morfem. Morfem adalah satuan bahasa terkecil yang memiliki makna. Demikian materi presentasi kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan karena kesempurnaan sesungguhnya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.